wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikutinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila terang benderang, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menyeliputinya, was samai wa ma banaha, demi langit dan apa-apa yang apa-apa yang membinanya, apa-apa yang membangunnya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi apabila terbentang, apabila membentanginya atau dan apa yang membentangnya, membentanginya, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa yang menyempurnakannya, dan jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka mengilhamkan Allah dengan kemaksiatan dan ketakwaan. qad aflaha man zakkaha, Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. kadzabat thamudu bi taghwaha, Mendustakan Samud dengan melampaui batas, idzin ba'atha ashqaha, jika dia bangkit, ketika bangkit maka dia celaka, paling celaka. ulangi, Ketika bangkit dia paling celaka. Iya, ya. faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, Maka berkata pada mereka Rasul Allah, jagalah unta Allah dan air minumnya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, Maka mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Maka binasalah mereka. maka Rabb mereka membinasakan mereka, Maka Rabb mereka membinasakan mereka alaihim, atas Rabb mereka. ulangi, Maka mereka menyembelihnya, maka membinasakan atas mereka Rabb mereka dengan Rabb mereka, dengan Rabb dosa-dosa mereka dan menyempurnakannya. ulangi. Fadamdama alaihim, maka mereka menyembelihnya, maka Rabb mereka membinasakannya atas dosa-dosa mereka, maka mereka menyempurnakannya. Maka Rabb mereka membinasakan mereka dengan dosa-dosa mereka, maka dia menyempurnakannya. Dia yaitu Rabb yang menyempurnakan. Rabb menyempurnakan
pembinasaan itu. Maka Rob mereka menyempurnakan pembinasaannya itu. Wala yakhafu 'uqbaha. Dan tidaklah mereka takut dan tidaklah dia takut akan akibatnya. Hari ini insyaallah kita pindah kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Balad. Dalam surat Al-Balad dan balad artinya negeri. Karena di dalam surat ada lafaz Al-Balad, negeri. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Maka surat ini diberi nama Al-Balad, dan balad artinya negeri, dan maksudnya di sini adalah Mekah Al-Mukarramah. Dan Mekah adalah negeri yang terbaik di permukaan bumi. Dan Allah Maha Tahu, karena Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya, di mana negeri yang terbaik. Dan negeri yang terbaik adalah Mekah, yang darinya datang manusia terbaik, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Mekah, manusia terbaik, dilahirkan di negeri terbaik. Ini adalah perjodohan yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan ciptaan Allah, sering Allah Ta'ala menjodohkan. Tidak hanya perjodohan yang jelas seperti lelaki dan wanita, jantan dan betina di antara hewan-hewan. Allah juga menjodohkan matahari dan rembulan, siang dan malam, panas dan dingin, basah dan kering, gelap dan terang. Ada juga halal, ada haram. Juga perjodohan negeri yang terbaik bersama lelaki yang terbaik. Maka negeri yang terbaik adalah Mekah. Negeri yang paling afdal adalah Mekah. Sehingga diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di kota Mekah rumahnya yang terbaik, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram. Dikatakan bahwa Mekah adalah Ummul Qura, ibunya kampung. Allah berfirman, litundhira ummal qura. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura, agar engkau memberikan peringatan Ummul Qura. Ummul Qura adalah Mekah. Ummu artinya ibu, Qura artinya kampung-kampung. Jamak daripada qaryah. Ummul Qura, ibunya kampung-kampung. Dia adalah yang terbaik. Seluruh kampung menginduk kepadanya.
Dan dikatakan bahwa Ummul Qura adalah sentralnya bumi, pusatnya bumi. Bumi yang paling pertengahan itu adalah Ummul Qura, yaitu Mekah. Baik, kita mulai ayat yang pertama. La uqsimu bihadza al-balad La artinya tidak. Uqsimu, saya bersumpah. Bi artinya dengan, hadza ini, dengan ini, al-balad negeri. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, kalau dalam bahasa kita tidak buat koma, tidak ada koma setelahnya, terhenti antara la dan sumpah. Tidak, saya bersumpah. Bukanlah maknanya bergabung antara la dengan aku bersumpah. Kalau bergabung maknanya, maka dia adalah penafian sumpah. Aku tidak bersumpah. Seperti kita mengatakan la aqra'u, aku tidak membaca, la ahduru, aku tidak hadir. Bukan itu. La berhenti. Baru kemudian uqsimu, saya bersumpah. Tidak, saya bersumpah dengan negeri ini. Para ahli tafsir mengatakan bahwa la di sini, sebahagian mengatakan la nafiyah, la yang menafikan, tapi bukan menafikan sumpah, menafikan sesuatu sebelumnya, menafikan sesuatu sebelumnya. Ada sesuatu yang diingkari sebelumnya yang dinafikan dengan la ini. Bahwa tidak benar apa yang kalian katakan, tidak benar apa yang kalian lakukan, tidak benar apa yang terjadi. Aku bersumpah dengan negeri ini. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Dan Makkah Al-Mukarramah disebut tanah haram. Allah haramkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya diharamkan pertumpahan darah. Di dalamnya diharamkan memburu binatang-binatang darat. Sehingga kalau ada rusa, kalau ada kijang yang masuk tanah haram itu tidak boleh diburu. Negeri paling aman yang dijadikan Allah negeri haram. Sehingga hewan-hewan pun tidak boleh diburu kecuali sudah keluar dari tanah haram masuk kepada tanah halal. Allah Taala kata bersumpah dengan Mekah Al-Mukarramah, menandakan bahwa Mekah Al-Mukarramah negeri yang sangat mulia. Kita sudah katakan bahwa Allah selalu bersumpah dengan sesuatu yang sangat mulia daripada makhluk-makhluknya. Jadi la pertama, sebagian ahli tafsir mengatakan la itu adalah la nafiyah, untuk menafikan sesuatu sebelumnya. Ada sesuatu yang dinafikan. Dan yang dinafikan di sini adalah amalan-amalannya orang kufar Quraisy.
ketika mereka berjuang untuk menghalangi dakwah. Yang dinafikan di sini adalah amalannya orang Quraisy di saat mereka berjuang untuk menghadang dakwah. Tidak, itu tidak benar apa yang kalian lakukan. Itu salah yang kalian kerjakan. Itu sesuatu yang buruk apa yang kalian lakukan. Aku bersumpah dengan negeri ini. Ini makna ayat la uqsimu bihadzal balad, kalau maknanya adalah la nafiyah. Sebagian ahli tafsir mengatakan la di sini disebut la zaidah, la tambahan. Zaidah tambahan, dan tidak disebut dalam terjemahan karena dia adalah kalimat tambahan, sehingga tidak melakukan perubahan apapun pada makna lafaz. Dia tidak punya fungsi apa-apa. Dan orang Arab dalam lisan mereka punya kebiasaan menambahkan la sebelum mereka bersumpah. Menambahkan la itu bukan artinya bukan tidak. Menambahkan kalimat la sebelum mereka bersumpah, dan dengan itu turun Al-Quran menggunakan seperti lisan Arab, menggunakan kalimat la sebelum bersumpah. Dan la ini bukan artinya tidak, bukan artinya menafikan. La zaidah yang itu adalah lisan Arab, lisannya orang Arab. Dan kita tidak bisa menghukumi lisan Arab harus sama dengan lisan kita. Nah, masing-masing kaum punya cara mengucapkan, cara berkata-kata yang ada pada hukum masing-masing kaum. Maka dia tidak punya arti. Dia tidak punya arti langsung diterjemahkan aku bersumpah. Sebagian lain mengatakan bahwa la yang ditambahkan di kalimat sebelum sumpah justru memperkuat sumpah. Jadi maknanya mirip dengan la yang singkat, la yang selalu kita pelajari benar-benar taukid. La yang panjang itu yang mirip dengan la nafiyah, yang dipakai Arab sebelum sumpah justru untuk memperkuat sumpah mereka. Maka ini dia la pada bahasan ini, dan dia juga akan datang kepada kita dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La yang ada dalam la uqsimu bihadzal balad dengan la yang ada pada awal surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, la yang sama, bahasannya sama. Ada yang mengatakan la nafiyah, menafikan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang, menafikan sesuatu dinafikan olehnya, kemudian dimulai perkataan dengan setelah la nafiyah, dimulai perkataan setelahnya dengan sumpah. Ada yang mengatakan bahwa dia la zaidah, tidak ada tambahan makna, pengurangan makna, perubahan makna pada lafaz dengan datangnya dia. Dan sebagian mengatakan bahwa la yang panjang seperti ini maknanya adalah taukid, mirip dengan la yang singkat, didatangkan untuk taukid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ketika Syekh Bin Baz ditanya tentang la ini, beliau lebih condong kepada pendapat la nafiyah. Beliau lebih condong kepada pendapat la nafiyah. La di sini la nafi, menafikan sesuatu yang ada sebelumnya. Dan yang dinafikan dalam ayat ini adalah menafikan benarnya perbuatan dan tindakan orang Quraisy ketika mereka berusaha untuk
melawan, menghadang, menghancurkan dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, wa anta hillun bihadza al-balad. Wa artinya dan, anta engkau, bihadza sudah ada sebelumnya, al-balad sudah ada sebelumnya, hillun bertempat, engkau menempati negeri ini. Yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdomisili di kota Makkah, negeri terbaik dengan orang terbaik yang menghuninya. Sehingga ayat ini merupakan pujian Allah, sanjungan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasul kita tercinta Muhammad SAW, dan disebut beliau setelah disebut negeri terbaik, menandakan bahwa beliau adalah manusia terbaik. Di antara dalil-dalil yang menandakan beliau adalah manusia terbaik, ketika digandingkan beliau dengan negeri terbaik, wa anta hillun bihadzal balad. Halla yahillu bermukim dan bertempat, bermukim dan menempati, seperti kita sekarang menempati daerah mana? Daerah mana kita tempati? Pekanbaru. Nah, maka kita menempati, bertempat di kota Pekanbaru. Ada yang mengatakan makna hilun halal. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna hilun di sini halal. Engkau dihalalkan di negeri ini. Engkau dihalalkan di negeri ini. Apa makna dihalalkan di sini? Ini negeri haram, tapi untukmu negeri ini pernah dihalalkan. Yaitu di saat Nabi SAW menumpahkan darah atau berperang, ingin menumpahkan darah di kota Makkah pada saat penaklukan kota Makkah. Diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala, sesuatu yang tidak diizinkan sebelumnya dan setelahnya. Sesuatu yang tidak diizinkan sebelumnya dan setelahnya. Oleh karena itu ada hadis dari Nabi kita tercinta SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya dihalalkan sebeberapa waktu saja untuk aku. Daripada waktu di siang hari. Sempat dihalalkan negeri yang dari diciptakan langit dan bumi, dia diciptakan itu diharamkan di sana pertumpahan darah. Sempat terjadi sebuah perubahan hukum besar sebentar di saat Nabi kita tercinta, masuk ke kota Makkah dan melakukan perang untuk menaklukkan Makkah. Itu sempat dihalalkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan setelah itu kembali diharamkan sampai hari kiamat. Dan perubahan besar itu disebut dalam ayat ini, wa anta hillun bihadzal balad. Dan kedua-dua maknanya tidak bertolak belakang. Rasul bertempat di kota Makkah, dan Rasul pernah diizinkan Allah yang telah mengharamkan kota Makkah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, sempat menghalalkannya beberapa waktu di siang hari untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun tidak ada orang yang terbunuh. Terbunuh. Ketika Nabi SAW dihalalkan Allah masuk kota Makkah dengan membawa pasukan perang, namun
Allah juga tetap mentakdirkan tidak ada satu nyawa pun yang melayang. Padahal Rasul sudah izinkan ada beberapa orang yang diizinkan dibunuh di kota Mekah walau mereka berada di samping Ka'bah. Namun itu pun tidak terjadi. Tidak terjadi. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Wow, walidin wa ma walad. Wa artinya dan, walidin ayah, wama dan apa-apa, walada ia lahirkan. Dan aku bersumpah, karena atofnya kepada sumpah, kalimat sumpah, keterikatannya dengan kalimat sumpah. Dan aku bersumpah dengan seorang ayah dan apa yang dia lahirkan, atau dan yang melahirkan. Yang melahirkan adalah ayah, maksudnya dari seorang ayah. Dan apa-apa yang dia lahirkan. Allah bersumpah dengan makhluknya, induk dan anak-anaknya. Sebahagian ahli tafsir mengatakan ini umum untuk seluruh ayah dan anak-anak yang ada di permukaan bumi dari makhluk ciptaan Allah. Sebahagian ahli ilmu mengatakan ini Nabi Adam dan keturunannya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan ini Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, yaitu para nabi dan para rasul. Dan semua itu mencakup bahwa mereka adalah ayah dan keturunan. Dan ayat berlaku umum, dan Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat umum, seluruh yang melahirkan dan yang dilahirkan dari makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu makhluk yang sangat banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah bersumpah dengan keturunan yang sangat banyak. Nabi Adam sampai kita sekarang berapa ayah dan berapa anak? Nggak ada yang bisa menghitung. Belum lagi jin yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Belum lagi hewan-hewan yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Yang pergantian keturunan mereka sangatlah cepat dan banyak, seperti yang kita ketahui. Seekor ikan melahirkan berapa ikan, seekor penyu melahirkan berapa ekor penyu. Dan hanya Allah yang maha menghitung makhluknya, dan dia yang tahu berapa jumlah makhluknya. Dan semua yang melahirkan dan dilahirkan ini masuk dalam ayat ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan seluruh makhluk yang dia adalah usul dan furu', asal kemudian cabangnya. Asalnya adalah orang tua yang melahirkan, kemudian cabangnya adalah anak-anak yang dilahirkan. Ayat berikutnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad.
gabung dua kalimat, la dengan qad. Ini dua kalimat, lam taukid dan qad. Khalaqna, ana gabung juga. Khalaqna, kalimat khalaqa dan na. Al-insana fi kabad. La qad, la benar-benar karena lam taukid. Qad sungguh, sungguh benar-benar. Khalaqa menciptakan, na kami, sungguh benar-benar kami menciptakan. Al-insan, manusia, fi, di dalam, kabadin, kesempitan, kesulitan, kesulitan. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dalam kesulitan dan kesempitan. Inilah takdir manusia hidup di permukaan bumi. Inilah manusia dan takdirnya hidup di permukaan bumi. Allah menciptakan manusia di permukaan bumi dengan takdir ini. Bahwa manusia akan mendapatkan kesulitan, berganti dengan kesulitan lagi, kesusahan. Itulah kodrat manusia hidup di permukaan bumi. Oleh karena itu negeri bumi ini bukan negeri istirahat. Oleh karena itu bumi ini bukan negeri istirahat. Jangan cari istirahat di permukaan bumi, cari istirahat nanti di akhirat. Karena bumi sudah Allah takdirkan untuk manusia sebagai negeri yang di dalamnya manusia mendapatkan kesulitan. Untuk sebuah buah sebenarnya, untuk sebuah buah yang kita makan, itu kesulitan puluhan orang. Mulai dari petani yang menanamnya, kemudian memetiknya, kemudian menggendongnya, kemudian menjualnya, kemudian perpindahan dari suatu negeri ke negeri lain, kemudian pedagang di negeri yang baru sampai ke tangan kita. Fi kabad. Manusia hidup, Allah takdirkan hidup di permukaan bumi ini penuh dengan kesulitan. Maka jangan pernah mencari rehat di negeri yang memang bukan negeri rehat. Keadaan manusia akan berpindah dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain, kepada kesulitan yang lain, kepada kesulitan yang lain. Maka jalan terbaik dalam hidup bukanlah menghindari kesulitan. Jalan terbaik dalam hidup adalah sabar dengan kesulitan yang pasti akan ditakdirkan. Jalan yang terbaik bukanlah menghindari kesulitan, karena negeri ini nggak bisa dihindari kesulitannya. Maka perhatikan hidup kita, sulit, bertemu sulit, bertemu sulit, bertemu sulit, bertemu sulit. Ya atau tidak? Tak pernah berhenti kesulitan itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berkehendak, itulah kehidupan manusia. Manusia diciptakan dalam aneka ragam kesulitan dalam hidupnya. Sampai nanti
mendapatkan ridho Allah, baru berhenti kesulitan itu. Di negeri ridho, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala, di sanalah kesulitan semuanya berhenti. Sehingga tidak ada satupun lagi di surga Allah tabaraka wa ta'ala yang sulit. Allah telah menghapus seluruh kesulitan di dalam hidup kita. Lihatlah kita lapar susah, terlalu kenyang juga bermasalah. Jadi laki-laki ada kesulitan-kesulitannya, jadi wanita ada kesulitan-kesulitannya. Tinggal di kampung begini sulitnya, tinggal di kota begini pula sulitnya. Jadi anak begini sulitnya, jadi ayah begini pula sulitnya. Jomblo begini sulitnya, sudah punya istri dan suami, ini pula lagi sulitnya yang ditemukan. Ya atau tidak? Itulah kehidupan manusia. Maka orang yang ingin lari daripada kesulitan tak akan pernah bisa selagi dia masih hidup di negeri yang Allah takdirkan, negeri kesulitan, dan dia sebagai seorang manusia yang Allah takdirkan hidupnya fi kabad. Maka yang terbaik, maka yang benar bukanlah menghindar dari kesulitan, akan tapi menyiapkan sabar atas kesulitan yang pasti akan Allah timpakan. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan itu yang sering diidam-idamkan oleh manusia hidup di permukaan bumi, Allah tidak berikan segala kemudahan itu kepada orang-orang yang Allah sangat cintai, itu para nabi dan para rasul, manusia terbaik di permukaan bumi, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana engkau menghayal hidup di permukaan bumi dengan aneka ragam kemudahan dan kelapangan? Akhi, kemudahan dan kelapangan itu hanya ada di mata kita atas hidup orang lain. Kemudahan dan kelapangan itu hanya ada di mana? Di mata kita. Tapi di mata kita itu bukan pada kehidupan kita, di kehidupan orang lain. Di situ kita, orang ini mudah hidupnya. Orang ini mudah aja hidupnya. Siapa yang bilang? Bahkan orang yang kita katakan di mata kita hidupnya mudah, kalau seandainya Allah takdirkan suatu saat engkau berdiskusi dengannya, engkau akan ketemu keluhan-keluhan hidupnya. Itu yang sering kita katakan bahwa itu hanya tipuan. Tak ada hidup ini yang namanya kemudahan. Allah telah mentakdirkan hidup ini ada kesulitan. Walau ada kemudahan berganti, namun di sini sedang berbicara bahagian kesulitan. Hidup ini adalah hidup kesulitan. Maka jangan pernah merasa bahwa orang lain hidupnya tenang, nyaman, saya kok begini gitu. A, B. A melihat si B itu hidupnya kok nyaman aja, tenang aja. Di mata si A, karena si B tidak curhat kepadanya tentang hidupnya, sehingga yang dilihat oleh si A dari si B adalah B itu kok hidupnya nggak ada masalah, tenang, lancar aja, nyaman aja. Ternyata si B juga mengatakan, kok si A itu hidupnya nyaman aja ya. Karena kenyamanan hidup di mata kita dalam kehidupan orang itu hanya orang yang tak mengerti Al-Quran. Orang yang tidak mengerti bagaimana dunia sebenarnya diciptakan Allah, bagaimana manusia diciptakan Allah. Allah menciptakan manusia penuh dengan kesulitan. Maka siapkan diri untuk menerima kondisi ini. Dan ada satu hal yang diinginkan Allah dari kita, sabarlah atas aneka ragam kesulitan yang pasti Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikannya kepada orang-orang yang paling Allah cintai, apalagi kepada kita. Nah. Itulah dia kodrat manusia hidup di permukaan bumi. Oleh karena itu kita mengatakan di akhiratlah
yaitu di dalam surgalah seluruh kesulitan itu berhenti. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat berikutnya, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, ana gabung enggak usah digabung. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi, ana gabung ala dan hi, alaihi ahad. Di sini istifham, apakah? Yahsabu, mengira. Apakah dia mengira? An, bahwa. Lan, tidak akan. Lan adhab, saya tidak akan pergi. Lan anam, saya tidak akan tidur. Lan aqra, saya tidak akan membaca. Lan akdzib, saya tidak akan dusta. Yaqdira, mampu. Alaihi, atasnya. Dua kalimat, ala dan hi digabung, alaihi. Ahadun, seseorang. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah dia mengira si kafir itu yang menghalangi dakwah Nabi SAW, tadi kita katakan la tadi menafikan sesuatu yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy. Ini dia. Apakah dia mengira bahwa tak ada seorang pun yang mampu atasnya, yang mampu untuk mengalahkannya, mampu untuk dia mengira dia perkasa, sehingga tak ada orang yang mampu berbuat sesuatu untuk dirinya. Dia mengira dirinya sudah kuat, semua yang lain lemah, sehingga berbuat semena-mena. Apakah dia mengira bahwa tak ada seorang pun yang mampu berbuat sesuatu untuk dirinya, berbuat sesuatu untuk mengalahkannya? Dia merasa perkasa, dia merasa mampu, dia merasa kuat, dia merasa punya pengikut yang banyak, sehingga orang lain tak akan bisa macam-macam dengan saya gitu. Ini kesombongan. Karena di kota Mekah, Rasul kita tercinta ditakdirkan Allah lemah, dan yang kuat adalah musuh-musuhnya. Dengan kekayaan mereka, dengan kabilah mereka, dengan pengikut mereka, dengan pengaruh mereka, dengan jabatan mereka, dengan pandangan masyarakat terhadap kemuliaan mereka, sehingga mereka mengira bahwa saya adalah orang yang lain tak mampu apa-apa. Nggak ada yang bisa, tak ada yang bisa menguasai, tak ada yang bisa menyuruh saya, tak ada orang yang boleh mengatur hidup saya, tak ada siapapun yang, saya penguasa, saya orang, begitulah kira-kira. Ada kesombongan karena kekuasaan, karena kekayaan, karena pengaruh, sehingga berbuat semena-mena
terhadap dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merasa dirilah yang kuat. Diri dialah yang kuat, diri dialah yang hebat, diri dialah yang berkuasa. Yang lain gak akan bisa macam-macam dengan harta saya. Yang lain gak akan bisa macam-macam dengan diri saya. Jangan suruh-suruh saya, siapa kamu? Itu berasal dari yang seperti ini. Namun dia tidak tahu bahwa ini adalah benar-benar utusan Allah, yaitu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, benar-benar utusan Allah tabaraka wa taala. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apa lagi? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu, ana gabung tu kalimat tersendiri, malan lubada. Yaqulu artinya berkata, dia berkata, ahlaktu, secara arti ahlaktu dari kata halaka yaitu menghancurkan. Namun di sini artinya menggunakan. Di sini artinya apa? Menggunakan. Namun kita kembali kepada kalimat dasar, yaitu aku menghancurkan. Orang ketika menggunakan hartanya habis atau tidak? Habis. Namun habis untuk kebaikan dia atau habis untuk kehancuran dia. Dan di sini Allah menggunakan kehancuran. Harta kita akan kita habiskan. Namun terbagi dua, habis untuk kebaikan atau habis untuk kehancuran, habis untuk keburukan. Dan di sini Allah menggunakan akibat daripada harta yang dihabiskan untuk keburukan, yaitu kehancuran. Jadi dia merasa telah menggunakan hartanya untuk sesuatu yang dia inginkan, yaitu menghadang dakwah Nabi kita tercinta. Mereka melakukan apapun untuk menghadang dakwah Nabi kita tercinta SAW dengan harta mereka. Malan, harta, lubadan, banyak. Aku telah menggunakan hartaku yang banyak, dan itu untuk menghadang dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dahulu kala musuh-musuh dakwah pasti menggunakan harta untuk menghadang dakwah. Dan itu yang terjadi pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersama musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mengeluarkan harta, menyewa dan semacamnya, membuat sayembara, barang siapa yang membunuh Nabi akan mendapatkan harta ini. Intinya orang-orang Quraisy musuh-musuh dakwah. Di dalam ayat ini apakah ada orang yang dibicarakan dalam ayat? Sebagian ulama mengatakan dia adalah Walid bin Mughirah, orang kaya Mekah, orang terpandang Mekah, orang hebat Mekah, orang yang ditakuti di kota Mekah, orang yang punya bisnis luar biasa di kota Mekah, yang punya pengaruh hebat, yang selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi kita tercinta. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan dia adalah Abul Ashad. Dalam riwayat lain nama dia dipanggil Abul Ashaddin, dan ada yang mengatakan Abul Ashad. Ini orang yang mengatakan, aku telah menggunakan hartaku yang banyak untuk menghadang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah ini adalah sesuatu yang tidak benar, menggunakan harta untuk menghadang dakwah yang benar.
Oleh karena itu harta yang dia gunakan akan membawa kepadanya kehancuran. Oleh karena itu Allah menggunakan kalimat hancur pada kalimat menginfakkan harta atau menggunakan harta. Seperti yang kita katakan tadi bahwa harta yang kita gunakan pada dasarnya akan habis, namun habisnya bisa untuk kebaikan sebagaimana infak, sedekah, nafkah wajib, bakti kepada orang tua, membantu orang-orang lemah, membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim untuk keperluan dakwah dan yang lainnya. Itu harta kita pada dasarnya habis, namun habisnya adalah untuk kebaikan, dan yang dihabiskan untuk kebaikan Allah mengatakan tidak akan hilang. Dia dipinjam oleh Allah. Dia dipinjam oleh Allah. Maka harta yang kita infakkan untuk kebaikan disebut di dalam Al-Quran pinjaman. Wa aqradullaha qardan hasanah. Wa aqradullaha qardan hasanah. Mereka meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ini apabila harta digunakan untuk kebaikan. Allah meminjamnya. Kalau Allah meminjamnya, Allah pasti mengembalikan. Maka ketika seorang mukmin berinfak, jangan kira hartanya habis. Justru hartanya bertambah banyak di sisi Allah. Suatu saat akan dikembalikan oleh Allah dengan jumlah yang banyak itu, dan Allah lipat gandakan sebagaimana yang kita ketahui. Oleh karena itu, infak disebut pinjaman Allah atau kita meminjamkan Allah. Di surat Al-Muzammil, wa aqridullaha qardan hasanah. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kita disuruh meminjamkan kepada Allah harta kita. Ini lawannya. Ini lawannya, ahlaktu malan lubada. Baik, secara materi sampai di situ kajian kita pada kesempatan ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan insyaallah untuk menjawab pertanyaan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Dalam surat Asy-Syams disebutkan orang yang paling celaka adalah yang membunuh unta, yang menyembelih unta Nabi Nuh. Pertanyaannya, siapa orangnya Ustaz? Allahu a'lam. Di dalam tafsir disebut namanya Qudar. Namanya Qudar. Qudar. Dialah orang yang celaka tersebut, yang telah membunuh unta.
Masjid di dekat rumah masih mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj. Sebagai panitia dan pengurus masjid terpaksa ikut dan hadir di acara itu disebabkan segan dengan pengurus yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Di mana agama tidak membutuhkan perjuangan? Di manakah agama tidak membutuhkan perjuangan? Di manakah agama yang tidak membutuhkan pengorbanan? Di manakah agama tidak membutuhkan pembuktian akan yang kita yakini? Wahai muslim, wahai muslimah yang sudah tahu al-haq yang benar dan Anda sangat yakin itulah yang benar, ketahuilah bahwa yakinnya Anda bahwa itu benar membutuhkan pembuktian. Bukan hanya sekedar tahu itu benar dan selesai. Lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah tabaraka wa taala menyuruh beliau dan para sahabatnya membuktikan akidah dan keyakinan mereka dengan pengorbanan-pengorbanan tiada tara. Maka jangan mengira agama ini hanya sekedar saya tahu, saya meyakini, urusan selesai. Tidak. Apa yang kita tahu, apa yang kita yakini, Allah akan memberikan kepada kita, buktikan. Buktikan dengan amal. Nah, inilah bahagian daripada pembuktian. Kalau kita benar-benar yakin bahwa acara peringatan Isra Mi'raj seperti yang dikerjakan oleh banyak umat Islam sekarang ini tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW yang beliaulah yang pergi Isra dan Mi'raj, tidak melakukannya, tidak merayakannya setiap tahun dalam perayaan-perayaan. Demikian juga para sahabat yang mencintai Rasul, yang sangat bahagia dengan Isra dan Mi'raj itu, yang sangat mengamalkan agama dengan baik, juga tidak melakukan. Maka kita yakin bahwa ini adalah bukan bahagian daripada hal yang harus dirayakan. Perayaan-perayaannya bermasalah. Tahu kita sudah, oke. Setelah itu apa? Sekedar tahu selesai dan tetap berada pada acara tersebut. Nah, perlu kita buktikan kepada Allah apa yang kita yakini itu. Nah, bolehkah saya menjual kendaraan roda 4 saya untuk berangkat umroh? Dan bolehkah saya berharap dan berdoa agar diganti kembali sepulang dari umroh? Soal boleh ya boleh aja. Soal boleh ya boleh saja. Tak ada larangan kita menjual kendaraan kita karena ingin pergi umroh. Dan tak ada halangan kita berdoa kepada Allah untuk Allah menggantinya. Namun Allah Maha tahu isi hati. Allah Maha tahu isi hati. Dan Allah akan Maha adil dengan keputusannya. Ada orang yang pergi umroh, jual kendaraan, benar-benar tulus jual kendaraan, dan Allah ganti. Dan ada juga yang tidak. Allah Maha tahu isi hati. Yang ana takutkan adalah kita seperti ini keadaannya, kita ingin umroh, semangat umroh, tapi juga ingin Allah mengganti kendaraan kita pulang umroh. Begitu sudah kita jual, kita doa di sana, pulang-pulang ternyata kendaraan itu tidak diganti oleh Allah, lalu kita mulai nyesal ibadah. Ini yang anda takutkan.
wah ternyata setelah saya berjuang untuk umroh, minta di sana banyak, Allah tidak kabulkan. Kayaknya umroh saya ini, itu yang anak khawatirkan. Allah, itu yang anak katakan tadi, Allah maha tahu isi hati. Allah maha tahu isi hati. Dan biasanya orang yang menjual kendaraan, kemudian berangkat, dan siap apapun yang terjadi setelahnya, tak ada harapan apapun, tidak ada menggantung-gantungkan harapan, itu yang lebih baik. Karena kalau yang tadi terjadi berbahaya. Kenapa bahaya? Karena Allah tahu isi hati Anda itu lebih kepada ingin berangkat daripada apa ya? Begitulah isi hati gitu. Ingin sampai ke Mekahnya, ingin sampai ke Mekah, ingin sampai ke Mekahnya, lebih daripada ibadahnya itu sendiri gitu. Karena mungkin teman sudah berangkat ke Mekah, tetangga sudah lihat ke Mekah, dan semacamnya dan semacamnya. Itu yang anak katakan tadi, Allah maha tahu isi hati. Tapi kalau Anda yakin berangkat untuk beribadah sebanyak-banyaknya, sekiranya pulang dari umroh Allah tidak ganti kendaraan itu, Anda ikhlas seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan ini bagian daripada apa yang anak katakan tadi, tidak masalah, silahkan jual kendaraan untuk hal yang seperti itu. Wallahu alam. Dan jangan pernah karena kita mendengarkan seseorang pernah pergi kemudian pulang-pulang diganti oleh Allah, kita juga ingin melakukan itu agar kemudian Mekahnya dapat, kendaraan dapat ganti juga. Belum tentu suatu kejadian untuk orang juga terjadi untuk kita. Boleh jadi kejadian itu Allah takdirkan kepada seseorang dan tidak Allah takdirkan kepada orang yang lain. Karena beribadah itu tidak boleh mengharapkan dunia pasca ibadah. Kalau mengharapkan dunia pasca ibadah, maka Allah menilainya sebagai suatu amalan yang tidak ikhlas. Maka ikhlaskan. Perihal setelahnya Allah ganti, tidak Allah ganti, jangan menjadi sebuah hal yang difokuskan gitu. Jangan terlalu panjang membuat pertanyaannya, karena ini bab pertanyaan, jadi tidak perlu membuat pertanyaan yang sangat panjang. Saya butuh waktu untuk membacanya, memahaminya. Ustadz, kenapa hati ini sekarang kurang tersentuh mendengarkan ceramah, sementara dulu setiap mau pergi kajian selalu semangat. Sekarang tidak terlalu. Apa yang terjadi pada hati ini Ustadz? Naik dan turun. Hati itu semangat dan lemah. Dan itulah takdir Anda, takdir kita semua sebagai seorang manusia. Dan itu ketahuilah dialami semua orang. Dialami semua orang. Jadi jangan pernah berharap manusia ini yang kita temukan ini semangat terus, nggak ada henti-hentinya semangat. Ada masa dia semangat, ada dia masa melemah, ada masa dia luar biasa, ada masa dia tidak seperti itu. Begitulah hidup. Begitulah hidup. Ada masa-masa seperti yang kita inginkan, ada masa-masa di mana kita bingung kenapa seperti ini gitu. Itu semua orang, termasuk yang sedang berbicara. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang peserta tahsin memberikan kenang-kenangan untuk ustazah yang mengajarkan Kalau pertanyaannya seperti ini, hampir tidak ada halangannya. Seorang peserta tahsin bolehkah memberikan kenang-kenangan untuk ustazah yang mengajarkan tahsin?
Apa halangannya? Kecuali ya, dalam satu bab, yaitu ustazah itu telah digaji dengan, ya dia adalah guru yang digaji untuk mengajarkan tahsin. Di sini kan tidak disebut digaji atau tidak digaji. Maka kalau tidak ada gaji yang diberikan, tidak ada halangan sama sekali dia mengajarkan kita tahsin, dan tidak ada gaji khusus untuk diri dia, maka tidak ada halangan. Sekiranya ada gaji, sekiranya dia adalah orang yang digaji untuk mengajarkan kita tahsin, ada pihak tertentu yang menggajinya, di sini baru ada masalah memberikan hadiah. Namun wallahu alam, larangan memberikan hadiah kepada orang yang sudah terima gaji tidak berlaku umum. Kalau dia adalah pegawai swasta dan dalam pekerjaannya tersebut tidak ada larangan menerima hadiah, wallahu alam, karena sampai sekarang masih berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan boleh memberikan hadiah kepadanya. Nah, Ustaz, bolehkah bersumpah demi nama Allah? Demi Allah boleh, demi nama Allah boleh. Karena nama Allah itu bahagian daripada Allah itu sendiri. Pertanyaannya sangat singkat. Bolehkah bersumpah demi nama Allah? Apakah demi nama Allah itu bukan Allah? Jawabannya tidak. Itu adalah Allah. Nama Allah adalah bahagian daripada Allah. Sifat Allah adalah bahagian daripada Allah. Firman-firman Allah adalah bahagian daripada Allah. Oleh karena itu kita boleh bersumpah demi Al-Quran. Maksudnya adalah firman-firman Allah. Doa pagi sore, a'udzu bikalimatillahi. Maka Allah dan apapun yang mengarah kepada Allah, sumpah itu adalah dengan Allah, dan apapun yang maknanya adalah Allah. Nama-nama Allah maksudnya adalah Allah. Ya atau tidak? Kalimat-kalimat Allah larinya kepada Allah. Bahkan walau kalimat Allahnya tak ada, namun maknanya adalah Allah. Demi yang telah menciptakan langit dan bumi. Mana kalimat Allahnya? Ada nggak? Nggak ada kalimat Allahnya. Boleh nggak bersumpah seperti itu? Boleh, karena yang dimaksud adalah Allah. Demi yang telah menghidupkan saya, demi yang telah mengatur rezeki, demi yang telah menurunkan hujan. Boleh atau tidak? Boleh, karena maknanya adalah Allah. Nah, maka kalau bersumpah dengan nama Allah boleh. Nah, wallahu a'lam.
Ada yang bertanya soal ayah dan keadaan yang terjadi dalam hidup beliau. Kita katakan bersabar. Kita katakan bersabar. Hidup manusia memang Allah takdirkan fi kabad, sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini. Dan ketahuilah bahwa semua manusia punya cerita macam-macam. Dan apabila kita mendengar cerita yang lebih dahsyat yang Allah berikan kepada orang lain, kita akan merasa bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita sangatlah ringan. Namun kesalahan banyak manusia adalah ketika Allah berikan kepadanya musibah, dia melihat kepada orang lain yang tidak terkena musibah itu. Dia melihat kepada orang lain yang tidak terkena musibah tersebut. Sehingga yang terjadi adalah dia merasa dia terus yang dapat musibah dari Allah, dia terus yang dapat musibah berat dari Allah. Padahal di sana sini terlalu banyak orang lain yang dapat musibah lebih daripada kita. Maka bersabar dengan keputusan Allah, bersabar dengan keadaan, dan bumi ini pada dasarnya negeri sementara, negeri persinggahan yang akan segera hilang. Dan untuk mengobati kekurangan yang terjadi dalam musibah yang menimpa kita, maka perbanyak melihat nikmat Allah. Perbanyak melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan, saya mengatakan begini, jangan kita tidak adil kepada Allah. Yang kita lihat dari Allah hanya musibah yang Allah berikan. Mata kita hanya terlalu tajam kepada musibah yang Allah berikan kepada kita. Mana pandangan mata kita tajamkan kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekiranya, saudaraku yang Anda tidak bacakan kalimatnya ini, sekiranya tidak Allah berikan ini kepada kita, kita seperti orang lain dengan kehidupan rumah tangga ayah kita nyaman, tenang, tentram, namun Allah berikan kepada kita musibah, nggak bisa ngomong. Lisan ini nggak bisa dipakai untuk berbicara. Kehidupan rumah tangga ayah kita aman, nyaman, kita pun bahagia, kita hidup di kehidupan yang kita idam-idamkan lah. Namun ternyata yang Allah berikan kepada kita yang bertanya, lisan ini nggak bisa bicara. Bisu, tiba-tiba dia tak bisa digunakan untuk ngomong. Sehingga yang keluar dari lisan kita hanya a gitu saja misalnya. Padahal menurut kita sudah ngomong, namun yang keluar orang nggak paham. Coba bayangkan itu, maksudnya adalah bayangkan alangkah besarnya nikmat lisan yang Allah berikan kepada saya. Sekiranya saya harus memilih, ini keadaan yang terjadi pada ayah saya, namun Allah berikan kepada saya nikmat lisan yang mampu untuk berbicara, mampu untuk mengutarakan kata-kata. Sekiranya dipilih, mana satu di antara dua ini yang harus saya pilih? Keadaan yang sekarang dengan lisan yang mampu berbicara dengan baik, atau keadaan ayah kita aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, namun sayanya dapat musibah, lisan yang tidak bisa berbicara. Kira-kira saya milih yang mana? Itu baru satu lisan, belum mata, belum telinga, belum kaki, belum tangan, belum jantung, belum paru-paru. Artinya apa? Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita tajamkan pandangan mata kita kepada nikmat-nikmat Allah. Jangan tajamkan mata kita kepada musibah yang Allah berikan. Dan Allah pasti memberikan musibah. Dan masing-masing manusia punya musibah yang berbeda-beda. Maka tumpulkan mata kita kepada musibah itu, tajamkan kepada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dengannya hidup itu nyaman, insyaallah ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk berjalan di atas ridhonya dan mempelajari ayat-ayatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirilah Tabligh Akbar tanggal 14 hingga 15 Februari 2025 bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat, Allah akan jadikan hatinya sempit, galau. Di mana letaknya kenikmatan hidup kalau hatimu penuh dengan kesempitan dan kegalauan? Di mana letaknya kebahagiaan itu? Khutbah Jumat 14 Februari 2025 di Masjid Al-Hidayah Sumani, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan tema hadiah bagi mereka yang bertauhid. Dilanjutkan ba'da maghrib waktu Indonesia Barat di Masjid Baitur Rahman, Jorong Gugak Manih, Nagari Sumani, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan tema di antara ucapan syirik yang sering terdengar. Sabtu 15 Februari 2025 waktu duha di International Islamic Boarding School Rahmatan Lil Alamin, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, dengan tema agar bisa merasakan nikmat beribadah. Sesungguhnya orang-orang yang taatlah mereka yang sedang hidup di dalam kenikmatan. Mereka pelaku maksiat yang berbuat durhaka, yang berbuat durjana, berbuat maksiat, tak mau patuh kepada perintah dan larangan Allah. Lafi jahim. Mereka hidup di dalam kobaran api yang sangat panas. Api di dunia di dalam hati mereka panas. Api di akhirat di dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala pun panas. Saksikan di Asnil TV.